thank you responnya. Oke, salam kenal ya, rekan-rekan semester 3. Saya Bu Jessica Olivia. Sepertinya kita baru bertemu di semester ini. Semester lalu saya nggak ngajar semester 2. Nggak tahu Bu Erna, Pak Himawan, mungkin kalian ketemu ya di semester 2 ya, nggak tahu saya. Nah, tapi kalau saya baru pertama kali nih, salam kenal juga ya rekan-rekan ya. Saya ditugaskan mengajar kelas B nih kalau nggak salah di semester ini. Kelas A-nya Bu Erna, kelas C-nya Pak Putra ya, Pak Putra ya? Ya kayaknya Iya, ya. Bu. Iya, Bu. Iya, Eh, safe class. Pak Toha, kelas D. 3D. Oh D, sip. Jadi ada 4 kelas, kita juga ada 4 dosen ya rekan-rekan ya. Adil nih, jadi nggak ada yang separuh-separuh kayak tadi ya. Ade ya Budian ya. Di masing-masing kelas dengan dosennya masing-masing ya rekan-rekan nantinya. Oke, di semester 3 kita ketemu dengan mata kuliah manajemen operasional. Ini salah satu mata kuliah core ya di LPI, mata kuliah inti rekan-rekan. Jadi eh, kurang lebih nantinya yang akan kalian pelajari di semester ini adalah bagaimana sih cara perusahaan memanage gitu ya, mengelola operasionalnya mereka, baik itu perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur. Tapi eh mostly yang akan kita bahas nantinya kebanyakan gitu ya rekan-rekan ya, itu adalah bagaimana mengelola operasional dari perusahaan manufaktur. Walaupun nanti ada beberapa pembahasan di perusahaan jasa maupun dagang, itu ya rekan-rekan. Apa aja sih topik-topiknya? Nah, ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari ya rekan-rekan ya di mata kuliah manajemen operasional dari minggu 1 sampai dengan minggu 9, karena minggu 10 sampai 14 kita sudah fokus ke PBL. Nah, minggu 1 kita akan belajar terkait dengan konsep dasar dan strategi manajemen operasional. Jadi sebelum kita belajar metode-metode yang cukup ngejelimet ya di manajemen operasional, kita harus pahami dulu apa sih dasarnya dari manajemen operasional sendiri. Gitu ya rekan-rekan ya. Apa sih yang dikelola sama perusahaan? Kalau kita ngomongin operasi kan berarti proses ya, proses sebuah perusahaan eh, mengolah bahan ini kalau manufaktur ya rekan-rekan ya. Mengolah bahan bakunya menjadi barang jadi, lalu barang jadinya dijual gitu ya. Itu kan dari A sampai Z itu merupakan proses ya, sehingga nantinya di akhir mereka menghasilkan sebuah keuntungan dari proses operasi yang mereka lakukan. Nah, itu kita kelola tuh di sepanjang tahapan tersebut. Itu yang akan kita bahas di mata kuliah ini. Nah, turunannya apa sih? Setelah kita paham konsep dasarnya, nanti kita akan belajar peramalan, gitu ya. Peramalan atau forecasting ini nanti beririsan nih sama AD. Di AD nanti kalian akan belajar cara mengolah datanya, gitu ya, rekan-rekan ya. Cara mengolah datanya. Di MO kalian akan belajar eh, dasar dan analisisnya. Kenapa sih harus eh, dilakukan peramalan, gitu ya? Apa gunanya peramalan? Untuk manajemen operasi sebuah perusahaan. Apa sih yang diramal, apa sih yang di forecast? Misal salah satunya demand gitu ya atau permintaan. Dengan memforecast permintaan atau demand nanti bisa ada tuh turunan-turunan perencanaan yang bisa dilakukan sama perusahaan. Misal kita forecast demandnya 1.000 unit untuk 1 tahun ke depan. Nah, berarti berapa bahan baku yang harus kita sediakan untuk memenuhi demand tersebut? Itu kan ya perencanaan perencanaan apa bahan baku tadi diturunkan dari peramalan ini. Lalu setelah itu diturunkan lagi nih yang berikutnya ada perencanaan kapasitas. Berapa sih mesin yang kita perlukan untuk memproduksi sekian unit produk tadi gitu ya untuk memenuhi demand yang tadi. Terus bagaimana kita mengendalikan tenaga kerja kita? Apakah kita pakai tenaga kerja tetap yang kita punya atau kita perlu tenaga kerja tambahan gitu ya? Atau kita pakai eh, jam kerja yang normal atau kita perlu lembur? Nah, ini kita bahas di sini. Terus tadi ya terkait dengan bahan baku, kita juga akan membicarakan tentang perencanaan persediaan. Gimana nih kita kelola persediaan yang kita punya? Baik bahan baku maupun barang jadi tadi ya rekan-rekan ya. Ini di minggu 3 dan 4. Lalu selanjutnya
kita akan pelajari perencanaan, pengendalian, dan proses produksi. Nah, di proses produksi kita rencanakan, kita kontrol jalannya proses produksi, ya. Dan nanti ketika proses produksi berjalan, kita monitoring juga dan dievaluasi juga. Nah, kita akan belajar di sini di minggu 5 dan 6. Terus minggu 7 kita akan berbicara tentang pengelolaan kualitas dan mutu. Nah, di sini nanti ada hubungannya nih dengan PBL kita. Ada hubungannya juga dengan AD gitu ya. Nanti di sini kita akan berbicara total quality management, ada lean operation gitu ya. Nih, banyak metode-metode yang bisa kita gunakan untuk mengelola kualitas dan mutu produknya kita. Nih ya, rekan-rekan ya. Lalu ATS di minggu ke-8 ini nggak dihitung ya. Nah, 8-nya lanjut nih. Konsep JIT dan Lean Operation. JIT itu just in time. Kita akan belajar nanti bagaimana sih konsep just in time itu bisa membantu meminimalisir biaya persediaan, gitu ya. Terus yang ke-9 nih materi terakhir terkait dengan perencanaan lokasi perusahaan, desain fasilitas dan juga layout. Nah, kita akan belajar eh, bagaimana sih sebuah perusahaan merencanakan untuk membangun sebuah fasilitas yang mereka butuhkan. Misal nih, mau bangun warehouse, mau bangun pabrik gitu ya. Di mana nih bagusnya diletakkannya? Atau desain layout. Ketika sudah bikin pabrik, layout pabriknya seperti apa? Layout warehouse-nya seperti apa? Sehingga memenuhi kebutuhan dari proses operasional yang akan dilakukan di pabrik ataupun di warehouse tersebut. Itu ya rekan-rekan ya. Ini materi terakhir di minggu 9. Minggu 10 sampai dengan 14 kita fokus ke PBL. Nantinya PBL-nya akan dijelaskan oleh Bu Erna nih, kalau Bu Erna udah muncul nih. Oke ya, PBL kita temanya adalah optimalisasi pengelolaan operasional pada perusahaan manufaktur, dagang, dan jasa dengan pendekatan analisis data. Makanya kita kolaborasi ya sama analisis data ya rekan-rekan. Tuh kira-kira yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di manajemen operasional. Nanti S-nya akan ada kaitannya dengan PBL kita, gitu ya, monitoring PBL. Oke, selanjutnya metode pembelajaran. Nah, ini seperti biasa sebenarnya metode pembelajaran yang kita gunakan di perkuliahan MO. Ada kuliah pengantar, itu biasanya bisa jadi ada kuliah pengantar sebentar gitu ya di awal sesi. Setelah itu diberikan tugas dan kita diskusi. Atau bisa kembalikannya nih ya, rekan-rekan. Kalau di kelas saya ya, nggak tahu nih kalau di kelas bapak yang lain. eh Bisa jadi diberikan tugas dulu nih, diberikan bahan dulu nih seperti tadi yang Bumi sampaikan ya. Diberikan tugas, diberikan bahan bacaan terlebih dahulu, baru setelah itu kita masuk sesi untuk diskusi bareng. Nanti apa-apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan yang belum dipahami, nah kita buka diskusinya di situ. Ya, saya akan sampaikan apa yang masih perlu saya eh, jelaskan dengan lebih detail ya gitu ya. Dimana nanti muncul pertanyaan dari kalian, belum paham Bu yang A, B, C. Nah, baru kita diskusi dan saya akan jelaskan dengan lebih detail terkait yang kalian tanyakan. Itu ya, itu kuliah. Lalu ada tugas seperti biasa, tugas ada individu, ada kelompok. Tergantung tingkat kesulitannya dan kompleksitas tugas tersebut. Itu ya rekan-rekan ya. Nanti akan banyak tugas-tugas yang bentuknya eh, dikerjakannya harus menggunakan Excel karena ini titipan nih dari Prodi ya Budian ya. Nah, supaya kalian makin jago nih menggunakan Excelnya. Terus diskusi, ini tadi ya diskusi di sela-sela penyampaian teori itu akan ada diskusi. Lalu kuliah dosen praktisi atau dosen tamu, ini juga nanti biasanya kita collab dengan AD. Nanti kita undang beberapa praktisi untuk menyampaikan salah satu topik ya yang terkait dengan dua mata kuliah ini gitu ya yang beririsan dengan mata kuliah ini. Biasanya ada kaitannya dengan PBL ya yang kuliah dosen praktisi atau dosen tamu. Nah, yang terakhir adalah PBL atau Project Based Learning. Oke. Nah, evaluasi. Ini penting rekan-rekan. Eh Penilaian di mata kuliah MO itu bobotnya
dibagi ke beberapa poin ya. Yang pertama partisipatif 10%, di mana partisipatif ini di dalamnya yang dinilai adalah soft skillnya kalian gitu ya, komunikasinya kalian, teamworknya kalian, disiplinnya kalian, ya absensi di sini nih nanti nilainya. eh Terus keaktifan di kelas seperti apa? Nah, di sini juga ya partisipatif rekan-rekan. Terus tugas 10%. Proyek ini adalah PBL, jadi bobotnya PBL sangat besar ya, 40% rekan-rekan. Jadi di sini nanti akan ada poin progres juga, penilaian progres PBL itu akan masuk ke sini. Jadi setiap minggunya nanti di antara minggu 10 sampai ke minggu 14 tadi ya, itu akan ada penyampaian progres dari masing-masing kelompok. Apa sih yang sudah kalian kerjakan di tiap minggunya? Nah, itu akan dinilai dan masuk ke sini. Jadi tidak hanya eh, hasil akhir yang dinilai di project ini, tapi prosesnya juga dinilai ya rekan-rekan ya. Nih, 40%. Kuis 20%, ATS 20%, AAS-nya sudah masuk ke project. Gitu ya. Nanti AAS-nya masuk ke proyek. Biasanya berupa presentasi dan tanya jawab di evaluasi akhir PBL. Itu ya, rekan-rekan. Ini evaluasi kita. Kalau aturan di perkuliahan sih, kalau saya nggak banyak ya sebenarnya terkait dengan kedatangan atau keterlambatan. Kalau saya masih ada dispensasi 15 menit itu dispensasi keterlambatan, mau itu sesi online ataupun offline ya rekan-rekan ya. Setelah 15 menit ya saya anggap kalian telat di sesi satu gitu ya. Kalau kalian hadir tuh di menit ke-20 ya berarti cuman sesi satu yang absen. Sesi duanya nanti saya anggap hadir. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi masih ada dispensasi kalau di kelas saya. Dan tetap bisa masuk. Ya otomatis lah ya bisa masuk dan absennya juga dihitung ketika kalian sudah datang walaupun terlambat. Itu ya. Eh Terus sama ATS dan kuis itu tidak ada susulan. eh Ujian susulan itu hanya akan diberikan untuk case-case tertentu saja. Misalnya memang benar-benar eh, kalian amit-amit nih ya, misal sakit yang membuat kalian tidak bisa sama sekali ke kampus dan dibuktikan dengan bukti pendukung surat sakit misalnya gitu ya. Nah, itu oke. Selebihnya tidak ada alasan gitu ya. Ketika ATS dan kuis tidak hadir ya berarti tidak ada susulan. Terus misal nih ada hal-hal yang bisa diprediksi. Misal kalau kelas malam sih biasanya ya. Kelas malam biasa harus lembur nih dan bertepatan dengan ATS atau kuis misalnya. Atau kelas pagi kalian ada agenda atau acara misal mengikuti lomba atau apa gitu ya atau ditugaskan oleh jurusan untuk mengikuti kegiatan tertentu misalnya. Nah, itu kan bisa diprediksi ya rekan-rekan ya. Nah, itu baiknya kalian informasikan terlebih dahulu ke dosen pengajarnya untuk minta ujian duluan gitu. Jadi bukan ujian susulan nih, ujian duluan. Jadi sebelum berangkat ujian dulu. Nah, itu akan jauh lebih safe dibanding kalian minta ujian susulan. Karena bisa jadi dosennya nggak ngasih nih kalau kalian minta ujian susulan. Baru ngabarinnya ketika sudah lewat nih jadwal ATS dan kuisnya baru ngabarin. Itu ya. Jadi tolong itu diingat-ingat rekan-rekan supaya nanti kalian bisa difasilitasi gitu ya ketika mau ujian duluan untuk ATS ataupun kuis. Nah, tugas juga gitu ya. Eh, Boleh ngumpulin tugas telat, tapi pengakuan nilainya hanya 80%. Akan ada pengurangan nilai 20% gitu ya dari tugas yang kalian kumpulkan. Jadi misalnya nilainya 60 ya berarti cuma 80% dari 60 yang kita ambil nilainya. Gitu ya. Makanya usahakan ngumpulin tugas tepat pada waktunya sesuai due date. Itu ya rekan-rekan ya. Ini tadi AAS dilaksanakan ketika kegiatan PBL ya, presentasi dan biasanya ujian lisan AAS-nya dan juga laporan PBL-nya itu dihitung sebagai AAS. Terus nantinya akan ada rubrik dari PBL ya yang akan kami sampaikan ketika PBL dengan lebih jelasnya ya rekan-rekan ya.
dengan lebih detail. Ini nanti menyusul nih. Terus, nah ini penting jika ada eh, tertangkap basah nih kalian melakukan kecurangan akademik baik dalam pengerjaan tugas, ATS, kuis maupun AAS, maka ada sanksi pengurangan nilai 100% sampai dengan 100%. Tergantung nih tingkat kecurangannya berapa nih ya. Nanti akan dinilai sama dosennya. Tapi kami harapkan jangan sampai ya kalian melakukan tindakan yang poin 5 ini. Silakan kuliah dengan jujur, cari ilmunya ya, jangan cari nilainya. Karena kalau cari nilai nanti kalian menghalalkan segala cara gitu untuk mendapatkan nilai bagus. Nah, jadi tujuan kuliahnya diperbaiki ya, rekan-rekan ya. Kalau masih ada yang tujuannya buat dapat nilai bagus doang, gitu ya. Terus penilaian partisipatif. Nah, ini ya tadi yang saya bilang berdasarkan sikap dan partisipasi selama proses perkuliahan berlangsung. Itu ya rekan-rekan, ini evaluasi atau bobot evaluasi untuk mata kuliah MO. Ini beberapa referensi yang kita gunakan. Silakan cek learning, sudah ada tuh kami upload di buku referensi. Ya, ada beberapa buku referensi di situ. Itu juga bisa jadi referensi utamanya kalian. Di samping kalian bisa atau wajib sebenarnya ya mencari referensi tambahan yang lain. Tuh ya rekan-rekan ya, baik itu artikel atau buku-buku yang lain atau video bebas. Yang penting masih relate dengan topik yang kita pelajari. Itu sekilas terkait dengan mata kuliah MO. Mungkin ada yang mau ditambahin sama Pak Putra, Pak Toha, monggo Pak. Dari saya nggak ada sih Mbak, karena saya sudah masuk kemarin Oh udah ya, dan sip. juga udah ngasih arahan yang sama kurang lebih isinya dan sudah Mm-mm. ada di learning. Mungkin Oke, itu aja mantap. untuk 3D. Terima kasih. Makasih Pak Toha. Pak Putra mungkin Pak Putra? Menurut saya mungkin eh, cukup ya Mbak Jas ya, karena sudah cukup jelas semua, sudah dibahas semua dari Mbak Jas. Nah, mungkin di saya ini, kalau di Mbak Jas kan toleransi keterlambatan itu maksimal 15 menit ya. Mm-mm. Tapi ya sesinya masih dianggap hadir ya untuk sesi 2 misalnya kalau telat. Mm-mm. Nah, kalau untuk di sesi kelas saya itu toleransi keterlambatan ya, khusus kelas C itu maksimal 15 menit dan jika lebih dari 15 menit itu dianggap tidak hadir, kecuali terdapat alasan yang dapat diterima ataupun bisa disertai dengan bukti. Ya, itu khusus kelas C. Sip, Mungkin mantap. itu aja, Mbak Jess. Oke, Pak Putra. Bu Erna, apakah sudah join? Belum ya, Bu Dian ya? Masih ada pasien? Oke lah. Kita jelasin aja. Oke. Ada pertanyaan nggak terkait MO rekan-rekan? Sebelum kita masuk ke penjelasan PBL? Ini kalau di jadwal kita offline terus ya, MO ya. Tapi nanti pada prakteknya bisa jadi ada satu waktu di mana kita harus online kayak gini nih ya, Bu Dian ya, kelas-kelas gabungan, penyampaian progres PBL, bisa jadi nanti akan ada sesi gabungan online seperti ini. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ke dosen pengajarnya masing-masing apakah perkuliahannya offline sesuai jadwal atau ada case tertentu yang harus dilakukan secara online gitu ya rekan-rekan ya. Oke, lanjut ya. Oke. Kita sesi penjelasan proyek kita.